Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Nama saya Ahmad Rianor dari kelompok 5. Saya Dea Rizka dari kelompok 5. Nama saya Indra Dinur Ahmad dari kelompok 5. Saya Kenia Pranoto dari kelompok 5. Saya Nurul Hikmah dari kelompok 5. Saya Fitrianingsi dari kelompok 5. Saya Rian Hidayat dari kelompok 5. Oke guys, jadi kita sedang berada di kawasan tutupan. Erosi merupakan suatu peristiwa pengikisan tanah, sedimen, batuan, dan partikel lain akibat angin, air, atau es dan karakteristik hujan. Kami sedang berada di tutupan lahan yang terbuka, yang mana tingkat erosinya itu sangat tinggi. Seperti yang dilihat pada tebing sini, itu erosinya sangat tinggi. Bisa kita lihat bahwa di sini ada keadaannya, dilihat dari kecurangannya, ini adalah curam, dan dalam di sini kita lihat infiltrasinya membuat pada permukaan ini lambat. Bisa dilihat berdasarkan video perbandingan ini bahwa erosi di tempat curam dan tidak curam memiliki perbedaan yang signifikan karena faktor kemiringan tanah yang mempengaruhi kecepatan dan volume. Infiltrasi adalah suatu proses masuknya air hujan ke dalam tanah. Berikut merupakan alat untuk mengukur lajunya infiltrasi. Air yang bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah. Bisa dilihat sekitaran sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi lajunya infiltrasi, yaitu tekstur tanah, bahan organik tanah, kepadatan tanah. Proses terjadinya infiltrasi di mana air dari hujan atau sumber lain masuk ke dalam tanah untuk menembus permukaan dan meresap lebih dalam. Lahan kritis merupakan satu lahan yang kondisi tanahnya telah mengalami atau dalam proses kerusakan fisik, kimia, atau biologi yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologi, arologi, produksi pertanian, pemukiman, dan kehidupan sosial ekonomi di sekitar daerah pengaruhnya. Parameter kriteria lahan kritis kawasan budidaya untuk usaha pertanian itu ada 5. Yang pertama ada produktivitas, yang kedua ada lereng, yang ketiga ada erosi, yang keempat batu-batuan, dan yang kelima manajemen dengan kelasnya masing-masing. Solusi yang bisa kita berikan untuk mengatasi lahan kritis ini adalah dengan melakukan rehabilitasi lahan. Tapi untuk yang mengelolanya, kita harus mengetahui hak miliknya. Maka yang mengelola ini adalah hak pemilik dari tanah ini tersebut. Lahan kritis disebabkan oleh aktivitas manusia dan faktor alam seperti kerusakan lahan yang terjadi karena penggunaan lahan yang tidak sesuai. Bisa dilihat pada gambar praktik tersebut, aliran permukaan adalah aliran air di atas permukaan tanah yang terjadi ketika tanah tidak mampu menyerap air hujan secara cepat. Aliran permukaan meningkatkan resiko banjir dan bersifat terbalik dengan tingkat infiltrasi. Menunjukkan semakin lereng permukaan daerah sini, semakin cepat aliran permukaan yang bisa menyebabkan banjir. Dan semakin kecil infiltrasi di daerah ini. Dengan kondisi lahan yang terbuka, jadi apabila lahannya itu mengalami erosi akan menyebabkan jatuhnya ke sungai yang menyebabkan peristiwa banjir. Nah, dengan adanya hal itu maka dilakukan upaya das Dengan cara penanaman seperti ini. Jika aliran permukaan besar dan infiltrasi kecil, resiko banjir tetap tinggi. Bisa kita bandingkan terhadap video ini. Banjir merupakan luapan air yang menggenangi daratan, sehingga prosesnya melibatkan curah hujan yang tinggi atau kegagalan bendungan yang menyebabkan aliran air berlebih. dalam aliran ini akan terjadi banjir, di mana kita harus melakukan penanaman kembali dengan tanaman yang ada di sekitar. Air yang tidak dapat diserap oleh tanah menggenangi area rendah sehingga terjadi banjir.